Selamat datang di Puri Adrian Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Misalnya kalium atau K, kemudian kalsium atau Ca. Sekilas memang terdengar mirip, tapi sebenarnya mereka mempunyai peran yang berbeda pada tanaman. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya mohon untuk meluangkan waktu Anda agar subscribe channel ini, agar saya lebih semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk subscribe. Mari kita lanjutkan kembali. Menurut hasil penelitian, setiap tanaman memerlukan paling sedikit 16 unsur hara agar tanaman dapat tumbuh dengan normal. Dari ke-16 unsur tersebut, ada 3 unsur, yaitu karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O yang diperoleh dari udara, sedangkan 13 unsur berikutnya disediakan oleh tanah. Jadi tanah adalah sebagai pusat utama bagi tanaman, setidaknya harus tersedia 13 unsur agar tanaman mampu tumbuh dengan normal. Ke-13 unsur tersebut adalah nitrogen atau N, fosfor atau P, kalium atau K, kalsium atau Ca, magnesium atau Mg, sulfur atau belerang atau S, klor atau Ci, ferum atau besi atau Fe, mangan atau Mn, kuprum atau tembaga atau Cu, zinc atau Seng atau Zn, boron atau B, dan molybdenum atau Mo. Saya akan mengurai manfaat dan kegunaan unsur-unsur tersebut di atas untuk dapat menghasilkan tanaman sesuai harapan kita semua, khususnya para petani. Berikut ini adalah manfaat dan kegunaan dari unsur-unsur tersebut. 1. Nitrogen atau N. Peranan utama nitrogen atau N bagi tanaman adalah untuk merangsang pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya batang, cabang, dan daun. Selain itu, nitrogen pun berperan penting dalam pembentukan hijau daun yang sangat berguna dalam proses fotosintesis. Fungsi lainnya ialah membentuk protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. 2. Fosfor atau P. Unsur fosfor atau P bagi tanaman berguna untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Selain itu, fosfor berfungsi sebagai bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu asimilasi dan pernapasan, serta mempercepat pembungaan, pemasalan biji, dan buah. 3. Kalium atau K. Fungsi utama kalium atau K ialah membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Kalium pun berperan dalam memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur. Yang tidak bisa dilupakan ialah kalium pun merupakan sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan penyakit. 4. Kalsium atau Ca bagi tanaman. Kalsium atau K bertugas untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Kalsium yang terdapat pada batang dan daun ini berkhasiat untuk menetralisasikan senyawa atau suasana yang tidak menguntungkan pada tanah. 5. Magnesium atau Mg agar tercipta hijau daun yang sempurna dan terbentuk karbohidrat, lemak, dan minyak-minyak magnesiumlah biangnya. Magnesium atau Mg pun memegang peranan penting dalam transportasi fosfat dalam tanaman. Dengan demikian, kandungan fosfat dalam tanaman dapat dinaikkan dengan jalan menambah unsur magnesium. 6. Belerang atau sulfur atau es. Belerang atau es berperan dalam pembentukan bintil-bintil akar. Sulfur ini merupakan unsur yang penting dalam beberapa jenis protein seperti asam amino. Unsur ini pun membantu pertumbuhan anakan. Selain itu, sulfur merupakan bagian penting pada tanaman-tanaman penghasil minyak sayuran seperti cabai, kubis, dan lain-lain. 7. Klor atau Cl memperbaiki dan meninggikan hasil kering tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan tanaman sayuran umumnya adalah peran dari klor atau Cl. Unsur ini pun banyak ditemukan dalam air sel semua bagian tanaman. 8. Besi atau Fe untuk pernapasan tanaman dan pembentukan hijau daun merupakan peran dari besi atau Fe. Kehadirannya tidak boleh dianggap enteng. Sekali tidak ada, terutama pada tanah yang mengandung banyak kapur, tanaman akan langsung beranak. 9. Mangan atau Mn. Peran mangan atau Mn pun tak jauh beda dengan unsur besi.
Selain sebagai komponen untuk memperlancar proses asimilasi, unsur ini pun merupakan komponen penting dalam berbagai enzim. 10. Tembaga atau CU. Fungsi tembaga atau CU ini pun baru sedikit diketahui. Kehadirannya dapat mendorong terbentuknya hijau daun dan dapat menjadi bahan utama dalam berbagai enzim. 11. Boron atau B. Boron atau B berfungsi mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman dan mengisap unsur kalsium. Selain itu, boron berperan dalam perkembangan bagian-bagian tanaman untuk tumbuh aktif. Pada tanaman penghasil biji, unsur ini pun berpengaruh terhadap pembagian sel. Dan yang paling nyata ialah perannya dalam menaikkan mutu tanaman sayuran dan tanaman buah. 12. Molybdenum atau MO. Sama halnya dengan tembaga, hingga kini diketahui masih sedikit peranan molybdenum atau MO bagi tanaman. Unsur ini sangat berguna bagi tanaman jeruk dan sayuran. Untuk tanaman pupuk hijau, molybdenum membantu mengikat nitrogen dari udara bebas. Ini disebabkan unsur ini merupakan bagian dari komponen penyusun enzim-enzim pada bakteri nodula akar tanaman pupuk hijau. 13. Seng atau ZN. Seng atau ZN memberi dorongan terhadap pertumbuhan tanaman, karena diduga ZN dapat berfungsi membentuk hormon tumbuh. Demikian penjelasan beberapa unsur-unsur yang berperan penting pada tanaman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.